Shalom, selamat pagi semua saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah tergabung pagi hari ini oleh kasih karunia dan kebaikan kesempatan yang Tuhan berikan di PBS Ministry. Pagi hari ini kita mau masuk dalam Bible Study. Sebelumnya kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan buat satu hari lagi kesempatan yang Tuhan berikan luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul di keluarga terkasih PBS Ministry. Tempat yang Tuhan siapkan bagi kami untuk belajar dan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman itu Engkau sendiri dan itu yang memerdekakan hidup kami dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini. Sebelumnya Tuhan, bila Kau dapati sikap, kata, hati, pikiran, perbuatan, bahkan gerak perasaan kami yang enggak berkenan, ampuni, kuduskan, tahirkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Agar ibadah kami pada pagi hari ini semuanya menjadi rupa yang harum, menyenangkan, dan memuliakan nama Tuhan, bagi puji hormat nama Tuhan. Bapa, Kau pakai kiranya hamba-Mu, Pastor Linda dan Pastor David Tuhan yang membawa kami dalam pujian penyembahan dan sharing firman oleh Pastor Linda Hartawan Mamusung. Tuhan, Kau pakai kedua hamba-Mu dengan cara yang luar biasa, pengurapan hikmat, marifat, pewahyuan dari surga maha tinggi. Agar ibadah pada pagi hari ini, baik pujian penyembahan kami, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sharing firman yang disampaikan oleh Pendeta Linda, boleh menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kami, mengubahkan sikap, kata, hati, pikiran, dan membuat perbuatan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang disampaikan oleh Pastor Linda, semua dari Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lagi-lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus pendengar yang tertib telinga seorang murid, dan yang pastinya Roh Kudus akan memampukan setiap kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat saluran listrik, jaringan, internet, wifi, device. Biar semuanya dari awal, pertengahan, sampai akhirnya terproteksi dengan cara Tuhan. Apapun yang mengganggu ibadah kami, yang membuat kami nggak fokus, hal-hal yang mengintimidasi hati dan pikiran kami sehati sepakat kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua ini Tuhan, beberapa waktu ke depan ini semuanya kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Saya persilakan kepada hambanya, Pastor. Oke, sebelumnya kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan, jauh sebelum kami bisa mengasihi Engkau Tuhan. Biarkan pada hari ini kami bisa menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. You are worthy, Jesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Di dalam hidup, bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan
Selamatkan jiwa kami. Ini dia pujaanku, tak dapat ku balas sia-sia. Kau angkatku menjadi anak, angkatku menjadi damai di dalam dia sembahku, hanya segalanya bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagimu segala kemuliaan, karena Yesus, Kau Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan. Oh glory, All the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the Amin Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami puji Tuhan. All the glory is for you, Lord. Dan biarkan pada hari ini Tuhan, Kau juga Tuhan dipermuliakan dari apapun yang kami ucapkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan kami senantiasa Tuhan mempunyai hati yang menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada dengan apapun kami lakukan hidup kami Tuhan. Kami mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Sekarang siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami tanah hati kami menjadi tanah hati yang siap untuk menerima firman-Mu Tuhan.
Dan kami menjadi bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat pagi semuanya, Shalom, apa kabar? Kita sama-sama sharing dan belajar lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau sharing dari Yohanes 20. Kita tahu hari Minggu kemarin kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah Tuhan Yesus hari Jumat Agung mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit. Jadi tema di Yohanes 20 ini mengenai kebangkitan Yesus. Yang dimana kita sama-sama belajar ya, karena khotbah di dalam beberapa minggu ini, khususnya kemarin hari Minggu banyak bicara mengenai kebangkitan Yesus. Tapi kita sama-sama belajar lagi ya. Semoga kita semua semakin ditambahkan berkat dari firman Tuhan, dari ayat-ayat mengenai kebangkitan Yesus. Saya ambil dari ayat 1, sebenarnya ceritanya itu sampai 1 pasal sih ya, saudara. Tapi saya mau highlight di pasal mengenai menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi di dalam ayat 1 itu sebagai openingnya bagaimana sebelumnya di hari Minggu pagi ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Ya. Dia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ya. Kita melihat bahwa satu ekspektasi daripada Maria Magdalena setelah mengalami, kalau kita bilang Sabtu sepi ya, satu hari sebelum kebangkitan, adalah seperti tidak terjadi apa-apa. Dan murid-muridnya juga masih mengalami yang namanya kedukaan yang besar. Tapi hari Minggu pagi itu, saudara, Maria Magdalena berjalan ke kubur untuk melihat bahwa ternyata batu itu diambil dari kubur. Dia balik, dia mendapatkan Simon Petrus dan yang murid yang lain, jadi disebutkan di sini, dia mendapatkan dan mengatakan, Tuhan telah diambil dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana dia, seperti dicuri ya pada waktu itu. Yang lain kemudian lari menghampiri kubur itu ya. Dan Petrus melihat juga bahwa kubur itu kosong. Dan dia tidak menemukan Yesus di dalamnya. Karena yang diharapkan bahwa waktu datang ke kubur, dia mengharapkan jasad ya Yesus, bukan Yesus yang hidup. Dan di ayat 10 di situ dikatakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Setelah mereka mendapati kubur kosong, mereka pulang ke rumah. Kalau kita ada di dalam posisi mereka pada waktu itu, pasti kita juga menyadari bahwa ada banyak kekecewaan yang dihadapi oleh Simon Petrus ya pada waktu itu. Sebelum kita membaca firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini Tuhan, biar firman ini membuat kami bukan hanya mengerti, bukan hanya mendalami, tapi semakin kami mengerti apa yang terjadi pada waktu itu, dan kami mempelajari apa yang harus kami sikapi di masa kami yang saat ini Tuhan. Karena setiap firman itu membawa kami kepada nasihat, membawa kami kepada pengertian, membawa kami kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Membawa kami kepada satu penghiburan di dalam pada waktu kami mengalami hal-hal yang serupa, atau kami mengalami hal-hal yang dimana kami perlu dikuatkan daripada firman-Mu itu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah buat setiap dari kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, yang saya mau highlight di pasal setelahnya atau ayat setelahnya,
dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, saudara. Di sini temanya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Setelah murid yang lain pulang, Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Artinya pertama dia nggak pulang. Dia masih berduka. Dia masih menangis. Dia masih bingung mungkin. Itu saat-saat dimana dia bingung, dia sedih, dia berduka, dia patah semangat, dia seperti hilang pengharapan. Dia berpikir bahwa gurunya yang tadi di 2-3 hari yang lalu meninggal, sekarang malah hilang. Gitu. Dia menjenguk sambil menangis, ya, sambil menangis kembali. Dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Saudara, saat itu nggak tahu ya kalau sebelumnya dia pernah lihat malaikat atau enggak, Maria. Atau sebelumnya bagaimana dia tahu bahwa itu malaikat? Apa karena orang itu berpakaian putih? Tapi kita ketahui pada waktu itu di dalam pikiran Maria, ya, itu tuh pasti malaikat, ya. Bukannya pencurinya Yesus, tapi itu pada waktu itu pasti malaikat ke dalam pikirannya, ya. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. Saudara, beberapa menit sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya mungkin waktu si Petrus datang ke kuburan itu dan di situ dikatakan dia juga masuk ke dalam kuburan itu. Mereka tidak menemukan malaikat itu. Ya, tetapi Maria melihat malaikat itu. Ya, ini saya kasih ceritanya supaya gambaran. Dan malaikat itu mengatakan kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Itu sebenarnya satu pertanyaan yang nggak lumrah juga, saudara. Udah pasti dia mestinya nangis dong, dia mestinya sedih. Dia mestinya mengalami patah hati, patah semangat. Kok bisa hilang gitu loh. Guru yang dia sayangi kok bisa hilang. Tapi pertanyaannya malaikat, kamu tuh kenapa nangis? Gitu. Dan Maria menjelaskan, Tuhanku telah diambil orang, ya. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya. Kembali lagi, dia tidak berpikir bahwa orang yang ada di dalam kubur itu atau malaikat itu adalah yang mencuri Tuhan. Ya. Saya percaya di dalam waktu Petrus pergi dan Maria masih ada di situ, dia tetap ada di situ. Harusnya dia lihat pada waktu ada orang masuk ke dalam kuburan, ya. Logikanya aja, saudara, ya. Tapi dia nggak ngelihat, maka dia pikir ini orang tiba-tiba ada di dalam kuburan, padahal saya nggak lihat dia masuk ke dalam itu. Dan dia menjelaskan kenapa dia menangis. Karena Tuhanku mencuri orang. Sesudah berkata demikian, ya, sesudah berkata ia menoleh ke belakang. Kenapa sih Maria menoleh ke belakang? Dia merasakan, yang saya berpikir dia merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya, ya, sehingga dia menoleh ke belakang. Nah, kalau di Alkitab ini dikatakan dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, saya nggak tahu jarak berapa jauh Yesus berdiri sama Maria pada waktu itu. Tapi saya melihat bahwa sepertinya pada waktu itu di dalam keadaan yang penuh dengan penuh dengan kesedihan, ya, penuh dengan
masalah di dalam hidupnya pada waktu itu karena dia merasa kehilangan. Apa yang kita belajar di sini bahwa dia nggak mengenal Yesus. Ya. Sampai pada waktu Yesus berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Nah, di sini Maria juga masih menyangka orang itu adalah penunggu taman. Sudah tahu pada waktu itu di kuburan itu mungkin taman juga nggak banyak kan. Maksudnya kayak itu bukan tempat yang tamannya besar. Dan dia berpikir bahwa itu malah penunggu taman, saudara. Sampai akhirnya Yesus berkata, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Dan saudara tahu pada waktu itu langsung pasti refleks Maria memeluk Yesus, atau memegang Yesus. Itu refleks dia. Sampai pada waktu Yesus mengatakan, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Saudara, dari ayat 11 sampai 18 saya belajar di sini, saudara, pertama yang saya belajar dari pihak Marianya. Bagaimana dia tetap ada di dalam kuburan, dia menangis, saudara. Dia menangis, dia ada di dalam satu tempat. Kita tahu kalau kuburan itu bukan tempat yang nyaman untuk berada di situ lama-lama, pasti ya, saudara. Apalagi pada waktu itu kuburan itu di zaman dulu adalah seperti goa, saudara, yang harus ditutup oleh batu. Karena kenapa Maria menunggu di situ? Karena saya melihat di dalam masa-masa yang paling sulit di dalam kehidupannya dia, yaitu kuburan. Saudara, kadang-kadang yang saya melihat ada masa-masa di dalam kehidupan kita, kita ada di tempat yang tidak nyaman. Artinya kalau di sini kita belajar, kita berada di tempat yang dimana kita mengalami masa-masa yang berat, yang sulit, dan kita sebenarnya nggak mau ada di situ. Tapi akhirnya kita ada di situ, di dalam kondisi seperti itu. Yang kedua yang saya belajar di sini, di dalam kondisi seperti itu, akhirnya point view dari Maria, akhirnya dia tetap berharap dia dapat bertemu dengan seseorang yang akan menolong dia. Di dalam masa-masa yang sulit di dalam hidup kita, kadang-kadang kita tetap berharap bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan itu akan ada. Di sini mungkin tidak dikatakan, tetapi kenapa sih Maria harus menunggu di situ? Berarti ada satu pengharapan yang dia berharap ada sesuatu yang terjadi. Saudara. Kalau nggak berharap, pasti seperti murid-murid yang lain langsung pergi aja, saudara, pulang kembali ke rumah. Saudara, waktu saya melihat ayat ini, saya bilang kadang-kadang kita menyadari satu hal bahwa keyakinan kita kepada Tuhan membuat kita percaya dan tetap menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat di ayat ini, Maria sudah bertemu dengan Yesus, tetapi dia tidak menyadari siapa Yesus. Kadang-kadang Tuhan itu ada bersama-sama kita selalu, tapi kita tidak menyadari keberadaannya di dalam hidup kita. Kita tidak menyadari bahwa dia itu bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita, tapi Allah juga menolong kita di dalam masa-masa di mana kita seperti ada
Chris, ya. Ya. Dan pernah tidak ada pengharap. Sudah bisa. Mic-nya, Lin. Baik. Ada beberapa waktu saya menyadari kita tidak menyadari kehadiran Yesus di dalam hidup kita pada waktu kita mengalami di dalam kuburan itu, saudara. Itu yang saya menyadari pada waktu Tuhan Yesus menyebut kata Maria. Itu personalized. Benar-benar nggak mengatakan wanita, nggak mengatakan perempuan, nggak mengatakan kamu, tapi dia mengatakan Maria. Dan pada waktu itu Maria sadar siapa yang berbicara kepadanya. Yang saya melihat, Tuhan Yesus melihat kita itu secara personal. Dengan keadaan kita, dengan latar belakang kita. Kalau kita tahu Maria Magdalena adalah salah satu orang yang di dalam dirinya ada 7 roh jahat, ya. Dan bagaimana Tuhan membebaskan dia. Dan kita tahu kenapa ini dari versinya Tuhan Yesus, ya. Kenapa dari segitu banyak muridnya dia harus memilih Maria untuk pertama kali dia menampakkan dirinya kepada satu pribadi Maria yang sepertinya menurut saya bukan seseorang yang, kalau dia lihat dari kualifikasi, mungkin Maria tidak memenuhi kualifikasi standar orang yang harus bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali setelah kebangkitannya dia. Kualifikasi ini dihilangkan, artinya Tuhan tidak mempunyai standar apapun untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Artinya siapapun kita, seberdosa apapun kita, tidak ada satu standar tertentu yang dimana kamu layak untuk bertemu dengan Tuhan. Dan di sini saya melihat bahwa ada satu rencana Tuhan, kenapa Tuhan ada satu kedaulatan Tuhan. Kenapa Tuhan menampakkan diri pertama kali itu kepada Maria. Ya. Di ayat 17, Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku. Tapi selanjutnya dia mengatakan apa? Tetapi pergilah kepada saudara-saudara. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Orang yang diminta untuk mengatakan atau memberitakan kabar kebangkitan Yesus Kristus itu adalah Maria. Ya. Revelation yang pertama, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Maria. Yang kedua, secara personalized Tuhan Yesus menyebut nama dia, Maria. Ketiga, secara personalized juga Tuhan Yesus meminta dia untuk menyatakan mandat. Chris lagi ya. Chris. Katakan kepada mereka. Tuhan punya rencana kenapa dia menampakkan diri kepada Maria. Dia menembus semua kualifikasi orang yang pantas untuk bertemu adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Nggak ada kualifikasi tertentu, nggak ada. Siapapun bisa bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, yang saya melihat bahwa Tuhan Yesus juga memberikan mandat kepada
Coba sebentar Pastor Linda dimatikan dulu sepertinya kameranya biar tidak. kembali. Tadi mati. Tadi mati ada poin 1, poin 2 nggak kedengeran. Bisa diulang lagi. Kalau nggak perlu pakai kamera juga boleh tuh supaya kita kedengeran. Oke, jadi yang pertama saya ngelihat bahwa Tuhan Yesus itu poinnya sih sebenarnya gini. Apa yang Tuhan Yesus, kedaulatan Tuhan Yesus untuk menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya, menembus semua kualifikasi yang biasanya kita berpikir orang yang pantas pertama kali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kenapa harus Maria, ya, dengan semua latar belakang yang dia ada, tapi Tuhan Yesus memakai dia, memilih dia, lebih tepatnya memilih dia untuk bertemu pertama kali. Yang kedua, Tuhan Yesus ada pertanyaan kenapa Maria? Ya, ada pertanyaan kenapa Maria, kenapa nggak yang lain? Dan tadi saya katakan karena Tuhan Yesus tidak mau kita fokus kepada orang siapa aja yang memang pantas untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan menembus semua kualifikasi itu. Yang kedua, mandat yang diberikan itu juga kenapa kepada Maria, bukan kepada murid yang lain. Ini yang saya belajar bahwa Tuhan Yesus itu memilih orang untuk menyatakan kebangkitannya itu tidak ada kualifikasi juga bahwa kamu harus orang yang bersama-sama dia, harus benar-benar muridnya dan 12 muridnya dia, tidak. Dia memilih Maria. Ini yang saya belajar dari pelajaran kebangkitan Tuhan Yesus itu. Bukan soal Tuhan Yesus bangkitnya, tapi bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan apa yang saya pelajari di sini bagaimana pemilihan Tuhan kepada Maria Magdalena itu bukan satu kebetulan. Ada yang kita mau pelajari, ada yang Tuhan rencanakan, ada kedaulatan Tuhan berbicara, dan bagaimana Tuhan punya rencana buat setiap kita di masa sekarang ini. Untuk kita belajar. Tuhan memanggil kita secara personalized karena Tuhan tahu siapapun kita dengan semua kelemahan kita, latar belakang kita, Tuhan memilih kita. Itu yang saya belajar bahwa kadang-kadang ada satu orang dari pelayanan kami itu, dia selalu mengatakan, saya tuh bukan siapa-siapa, Bu. Saya punya latar belakang. Saya anak yang dibuang oleh orang tua saya. Saya anak yang saya nggak punya kepintaran apa-apa. Saya banyak hal dia melihat dirinya sangat tidak layak. Tapi pada waktu saat ini ya, dia banyak melayani Tuhan, dia banyak dipakai Tuhan. Dia balik lagi dia mengatakan, siapa saya ya? Kok bisa ya saya dipakai Tuhan? Saya sebenarnya ini bukan siapa-siapa gitu ya. Ini yang saya belajar bahwa kadang-kadang memang kalau kita lihat, kadang-kadang Tuhan memang memakai orang yang bukan siapa-siapa untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang kalau juga saya melihat dengan dosa yang begitu banyak diampuni, kalau di Lukas 7 ayat 46, di situ Tuhan Yesus katakan gini, ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Artinya gini, semakin kita menyadari kita itu orang berdosa, nggak layak, semakin besar kita bisa mampu untuk melakukan sesuatu yang besar buat Tuhan. Artinya semakin tidak hitung-hitungan kita sama Tuhan. Tapi semakin kita membuat bahwa saya kan memang layak, semakin juga kita melayani Tuhan dengan merasa bahwa Tuhan itu ya saya layani lah ya. Kalau nggak ada saya ya gimana ya? Tuhan tuh perlu saya, sombong. Jadi yang saya belajar bahwa kita harus ada di dalam poin dimanapun kita berada seperti Maria. Artinya kita merasa nggak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Kita merasa sebenarnya nggak ada standar apapun di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Atau bisa memberitakan kabar mengenai kebangkitan. Atau bisa bertemu dengan Tuhan.
tapi Tuhan melayakkan kita karena Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Jadi kita mesti ada di dalam saat dimana kita percaya saya itu bukan apa-apa. Pakai saya untuk yang hari itu. Mempercayai kami bahwa Engkau akan memakai kami dengan luar biasa. Kami yang tidak ada apa-apanya, tapi Engkau memampukan kami untuk bisa melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk hidup kami, terima kasih untuk cara-Mu untuk Engkau memanggil kami. Terima kasih untuk kami dimampukan untuk bisa melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memperdulikan kami, dan Engkau memilih kami karena kami tahu itu adalah planning dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Untuk memilih kami di antara begitu banyak orang yang bisa Engkau pilih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Amin. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Linda. Kita akan masuk dalam doa syafaat, lalu ditutup dengan doa berkat oleh Pastor Linda. Sekarang kita akan siapkan hati untuk berdoa syafaat. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kalau kami pagi hari ini masih Amin. diberi kesempatan satu hari lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat Pastor David Hartawan yang membawa kami masuk dalam pujian penyembahan. Kiranya pujian penyembahan itu menjadi duka yang harum. Berkat rahmat anugerah-Mu melimpah bagi Pastor David yang melayani pagi hari ini Tuhan. Biar apapun yang dia jalani dalam kehidupannya, terutama pelayanannya, dimanapun dia berada melayani Tuhan, kemurahan Tuhan, hikmat rahmat Tuhan dilimpahkan bagi Pastor David. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Pastor Linda Hartawan Mamusung Tuhan yang Kau pakai pada pagi hari ini menjadi saluran berkat penyampaian isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, di mana kami boleh belajar dari Yohanes 20 ini Tuhan, di mana Tuhan memakai orang, memakai siapapun yang Kau kehendaki dengan bukan standar manusia, tapi dengan cara pandang Tuhan. Karena Engkau tidak mempunyai apapun Tuhan ekspektasi kepada setiap manusia untuk dia mempunyai klasifikasi apapun untuk dilayakkan. Tapi hanya Tuhan Yesus yang melayakkan setiap kami. Terima kasih buat pembelajaran hari ini Tuhan. Buat kami belajar cara pandang Tuhan, cara pikir Tuhan, dan cara Tuhan memilih kami, menentukan kami dari semula. Terima kasih Bapa di surga. Kau memakai Pastor Linda dengan cara-Mu yang luar biasa. Hikmat, marifat, pewahyuan, pengertian, dengan caranya Tuhan Kau tambah-tambahkan bagi hamba-Mu ini. Diberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, suaminya Pastor Wawan, keenam putra-putrinya Kau pakai Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa. Keluarga yang menjadi keluarganya Shekinah Glory, menjadi berkat. Dimanapun keluarga ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka butuhkan, buat Pastor Linda dan ke semua keluarganya, anak dan suaminya, Tuhan yang akan cukupkan. Tuhan yang akan jawab doa-doa dan kerinduan Pastor Linda. Biar dimanapun dia melayani Tuhan, khususnya untuk Every Nation Church yang ada di Bogor Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini untuk mengembalakan semua orang-orang, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia, untuk mengenal pribadi Kristus lebih lagi. Kau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua jemaat yang digembalakan oleh Pastor Linda dan Pastor Wawan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Bapa, secara khusus Tuhan, buat Pastor Kemal Mamusung beserta
Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusem Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, dengan cara-Mu, dengan kasih anugerah-Mu yang luar biasa bagi kedua hamba-Mu ini. Pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna, diberkat dalam pelayanannya, rumah tangga, perjalanannya, juga apa yang mereka kerjakan, rindukan, doakan. Tuhan semuanya ya Tuhan memberkatinya, menjawab doa-doa mereka. Biar mereka lebih efektif lagi bagi perluasan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan di saat-saat ini sudah sangat singkat Tuhan mendatang kali yang kedua. Kau percayakan kedua hamba-Mu ini hal-hal yang besar Tuhan, yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kesehatan, kekuatan, ada pada kedua hamba-Mu ini, baik Pastor Kemal beserta istrinya Ibu Dr. Weni. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Ira Leni Lopo Lalan Mapa. Diberkati dalam segala pelayanannya, usaha, pekerjaan, khususnya untuk suaminya Bapak Ivan Mapa Tuhan. Biar Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat luar biasa dalam pandangan-Mu Bapa. Biar melalui pekerjaan mereka, melalui pelayanan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati anak, cucu, menantu mereka Tuhan. Dimanapun anak, cucu, menantu Ibu Ira berada, kami yakin dan percaya pemeliharaan pertolongan Tuhan sempurna, biar mereka juga anak cucu ini terpelihara dengan roh takut akan Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka akan mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup Mami Tuhan, orang boleh melihat kasih Kristus yang luar biasa. Biar di usia Mami ini Tuhan, di usia indahnya dia benar lebih sungguh lagi bersyukur akan segala sesuatu. Hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan, baik dalam kesehatan, keseharian Mami. Dimanapun Mami bagi anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar, orang-orang di sekitar Mami. Orang boleh melihat Mami tampil beda karena Mami takut akan Tuhan lebih sungguh lagi. Dalam seluruh kehidupan Mami, Mami lebih lagi mendedikasikan hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu bersyukur dengan hari-hari yang Mami lewatin. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Nori Ani Tuhan yang pagi hari ini bersama kami. Mungkin saat ini sedang bersama Opung. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar di mana Mbak Nori bersama Opung, Kau memberkati dengan berkat yang sama. Dengan pengertian, pewahyuan dari surga yang maha tinggi untuk menerapkan firman Tuhan jadi pelaku firman. Hidup lalu bersyukur. Dan melalui hidup mereka, orang-orang di sekitar mereka boleh melihat Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Diberkati dalam pelayanannya, pekerjaannya, dan keseharian Mbak Nori bersama Opung dan keluarga besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Hasper bersama Pak Kris Hasper. Biarlah Kau pakai kedua hamba-Mu ini melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan mereka. Diberkati putri mereka Keisha Florence dimanapun anak muda ini berada Tuhan. Perkenanan Tuhan dinyatakan anak ini menjadi anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Diberkati pekerjaan, perjalanan di mana dia berada Tuhan. Tutup bungkus anak ini dengan kuasa darah Yesus. Masa depan yang Engkau yang rancangkan adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga adiknya Bapak Harvey, keluarganya, dan orang-orang di sekitar Ibu Tirsa. Dan hamba juga teringat akan Bapak Rolf Lopulalan ya Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa pemulihan ini penyertaan pertolongan Tuhan sempurna. Pak Rolf lebih lagi mengasihi dan mencintai Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Diberkati keluarga dan keluarga besarnya, orang-orang di sekitarnya, Kau pakai menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan, untuk bawa Bapak Rolf lebih lagi sungguh dalam Tuhan, dan hidup Pak Rolf juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan melalui musim ini Pak Rolf tahu Tuhan bahwa yang dia bisa andalkan cuma satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Pastor Julius Go, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, diberkati dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya, diberkati istri dan anak-anaknya, keluarga dan keluarga besarnya. Mungkin ada orang tua yang tinggal bersama Pak Julius Go. Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupan Pak Julius Go, orang-orang di sekitar boleh melihat kemurahan dan apapun yang dia kerjakan, dia buat berhasil itu karena Tuhan Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Satu-satunya Allah yang mau mati buat kami dan bangkit selama-lamanya buat kami. Dan menyediakan tempat bagi kami satu hari kelak Tuhan.
kami akan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus buat Pastor Yohanes Parapat beserta istrinya, Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Kau pakai menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sakinah glory. Diberkati dalam pelayanan Pak Yohanes Parapat, Pendeta Yohanes Parapat, diberkati dalam pekerjaannya, baik sebagai pengusaha, sebagai dosen Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidupnya jiwa-jiwa boleh melihat terang terbit Kristus. Orang-orang di sekitarnya boleh menerima berita keselamatan, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna bagi Pak Pendeta Yohanes Parapat untuk dia melayani Tuhan lebih sungguh, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Istrinya adalah menjadi tiang doa bagi suami dan anak-anaknya. Grace Mercy Shalom tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, anak-anak yang pandai dan cerdas dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Bapak Darta, keluarga dari Ibu Dr. Weni. Tuhan dimanapun hambamu ini berada, diberkati dalam pelayanannya, usaha pekerjaan, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Ditambah-tambahkan lagi dia lebih lagi mencari Tuhan, lebih sungguh, lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan, dia doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, kebutuhannya Tuhan yang akan cukupkan dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang ada di keluarga besar doa di keluarga besar PBS Ministry, baik yang mendengar secara langsung Facebook maupun di YouTube Tuhan. Kami menganggap semua yang mendengar ini adalah keluarga besar dari Tuhan Yesus yang dipercayakan untuk PBS Ministry. Engkau memberkati mereka dengan berkat yang sama, dengan roh takut akan Tuhan. Siapapun mereka mendengarkan, mungkin yang sedang sakit, Tuhan akan memberikan selalu berkat kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan akan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah setiap orang itu juga Tuhan menerima jawaban doa seturut dengan apa yang Tuhan tentukan bagi setiap keluarga besar PBS Ministry, baik yang via Facebook maupun via YouTube ataupun media sosial lainnya. Dan hamba juga berdoa secara khusus buat Ananda Daniel, Tuhan yang saat ini perjalanan ke kantor. Dia akan tiba dengan sangat baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dia kerjakan hari ini semuanya dan selalu itu selalu hanya satu-satunya Tuhan yang dia andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia hidup takut Tuhan, cinta Tuhan, hidup menjaga kekudusannya lebih lagi. Diberkati dalam pekerjaannya, kau tambah-tambahkan hikmat, kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik Tuhan. Karena melalui pekerjaannya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Melalui hidupnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati pimpinan karyawan dan orang-orang yang bekerja di sekitar dia. Biarlah Tuhan tanya tampil beda karena dia takut Tuhan dan cinta Tuhan. Masa depannya kau rancangkan yang terbaik. Pasangan hidup yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Yang membawa Daniel lebih takut Tuhan. Cinta Tuhan Yesus melekat sama Tuhan. Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Karena bukan kebutuhan kami ada di bangsa ini. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh menjadi tiang doa bagi Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, Injil keselamatan, orang yang belum mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan, mereka boleh terjamah dengan cara-Mu Tuhan, mendengar berita keselamatan. Setiap lutut bertelus, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena bagi orang percaya tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, dan bagi siapapun tidak ada nama di bawah kolong langit yang manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya layak dipuji, disembah, ditinggikan, dan diagungkan. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada saat ini, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi dan terendah, sampai tingkat Pemda di mana kami berada, yaitu Kelurahan, RW, dan RT. Biar kami boleh menjadi tiang doa dan mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Bapak, pakailah orang-orang yang ada di pemerintahan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang berintegritas, untuk menjadi berkat, contoh, dan teladan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak di surga. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami alaskan semua doa-doa syafaatnya dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan kami menutupnya dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Linda untuk menutup dalam doa berkat, dan dilanjutkan oleh Pastor Kemal dengan
puncak acara diskusi dan sharing. Terima kasih, Tuhan Yesus. Pastor Linda, kami persilakan menutup dulu dalam doa berkat. Pastor Kemal, sepertinya Pastor Linda terpental keluar. Bisa Ya, Pastor Kemal bantu dalam menutup dengan doa berkat terlebih dahulu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. ya, kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah yang disampaikan oleh Pastor Linda. Sebelum kami masuk dalam acara diskusi, kami menutup ibadah ini, kita mengangkat kedua belah tangan kita, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan yang hanya dari Tuhan menyertai kami, kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Terima Amin. kasih. Amin. Kita langsung ya masuk di dalam acara diskusi. Oh, kita langsung masuk di acara tanya Ya, jawab Pastor atau Linda sudah masuk lagi tuh, Pastor. oh sudah tadi terlewat ya. Terima kasih Pastor Linda atas firman-Nya yang menguatkan kita semua. Kita akan diskusi bagaimana kita merespons apa yang disampaikan oleh Pastor Linda dari kebangkitan Yesus dari Yohanes 20 ayat 11 sampai sebetulnya dari ayat 1 sih tadi sedikit dari awal, tetapi fokusnya di ayat 11. Fokusnya lagi di pribadi Maria Magdalena. Ya, kita tahu semua ya siapa Maria Magdalena. Ya, kalau di firman Tuhan di situ dikatakan ya, ia termasuk wanita di dalam Lukas 8 ayat 2, di situ saya cek juga perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dan ada banyak lagi itu dalam Lukas 8 ayat 2 ya. Terus dia adalah pengikut Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang selalu mengiringi Yesus kemanapun dia pergi. Ya, ada banyak kesaksian kalau kita lihat dari Maria Magdalena. Kita jangan salah karena nama Maria itu banyak banget. Ya. Banyak ya. Mungkin seperti sekarang nama siapa yang paling banyak nih? Nama Bu Linda banyak banget. Kalau bilang satu tempat ada banyak Linda-Linda yang lain. Oke, kita mulai diskusi kita. Kenapa tadi memang menarik? Kenapa Maria Magdalena? Kenapa bukan murid-muridnya yang ketemu sama Tuhan Yesus? Ya, mungkin ada yang punya. Tadi udah dibilang sama Bu Linda, ya. Ya karena apa tadi? Karena apa ya? Karena dia bukan siapa-siapa, ya. Dia orang yang merasa makanya dia bilang orang yang berdosa gitu. Tetapi Yesus menampakkan dia pertama kali kepada dia. Gitu. Kalau kita lihat dalam konteks ayat firman Tuhan yang sama, Maria Magdalena yang pertama kali mengunjungi Yesus. Ya, di dalam kebangkitannya pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Ini ayat 1 ya. Ayat 1. Sekarang kalau saya boleh tanya, Maria Magdalena pergi ke situ, apakah dia tahu Yesus akan bangkit? Yesus akan bangkit hari Minggu, jadi dia datang pagi-pagi sekali untuk memastikan bangkit atau enggak. Ada yang bisa jawab nggak?
Kira-kira dia tahu nggak? Enggak, dia tidak Enggak. tahu. Dia nggak Dia tahu. cuma mau melihat bahwa kubur itu dalam keadaan baik. Ya, ada yang punya jawaban lain nggak? Dia datang ke situ mau memberikan rempah-rempah. Ya, kalau kita lihat di Lukas 23 ayat terakhir, kalau Lukas 24 memang kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya. Kalau kita lihat Lukas 23 ayat berapa itu? Ayat terakhir. Lukas 23 ayat terakhir. Ada yang boleh baca? Oke, Mami mau baca. Lukas Oke, 23 ayat yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Sebab pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Amin. Ya, jadi murid-muridnya juga kan meninggalnya disalibnya hari Jumat, hari Sabtunya Sabat, mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Apakah mereka menunggu Yesus supaya pagi-pagi mereka mempersiapkan? Mereka nggak nunggu ya. Kenapa mereka nggak nunggu ya? Kan sudah dibicarakan Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa mereka nggak nunggu? Kira-kira ada yang jawab nggak? Jawabannya agak ekstrim nih. Murid-murid nggak percaya. Ya, murid-murid nggak percaya. Ada lagi nggak? Contohnya Maria Magdalena yang selalu bersama-sama dengan Yesus pun dia ketika dia tahu hari Minggu, dia bawa apa? Kemenyan sama mur. Untuk apa? Untuk seperti pada umumnya mayat itu mau di apa namanya itu? Istilahnya mau di apa ya? Mau diawetkan lah kayak gitu. Kayak dibalsemin gitu. Dibalsemin lah kayak gitu. Ya betul. Mau dibalsemin supaya awet lah kayak gitu ya. Jadi nggak percaya. Nah, yang datang pertama adalah Maria Magdalena. Dan kalau kita lihat ada beberapa wanita juga, ada Yohana, ada Mariam, yang satu lagi tuh, Mariam ibunya Yakobus, ya, ibu Yakobus. Jadi itu yang kita belajar di sini ya. Jadi dalam konteks hari ini kita lihat kenapa Maria. Tadi Bu Linda kasih karena dia bukan siapa-siapa, dia bukan bahkan nggak termasuk murid Yesus gitu. Ketika Maria menyampaikan kepada murid-muridnya percaya nggak? Belum percaya saat itu. Murid-muridnya percaya nggak? Belum Enggak, percaya. belum. Yesus Ada nggak? tadi bilang isi. Hah? Belum percaya saat itu. Nggak percaya ya. Makanya ketika dalam mereka nggak percaya, dan kemudian kan atas inisiatif Petrus di dalam kalau mengenai kebangkitan Kristus Yesus ini, temanya Yesus dikubur, kebangkitan Yesus ini semua Injil termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua catat ya. Dicatat tapi dengan versi-versi berbeda-beda ya. Ketika disampaikan nggak percaya, makanya yang datang ke kubur adalah Petrus. Di dalam kitab lain di sana dikatakan Petrus dan Yohanes ya. Yohanes di situ. Dan di sini dikatakan dia sama murid-muridnya. Ada yang katakan dia dengan dua murid ya. Dua murid yaitu Yohanes sama Petrus ya. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus nggak ada, Maria itu ikut lagi, dia balik lagi ke situ. Dan ketika mereka sudah pulang, makanya ketika lalu pulanglah, tadi Bu Linda udah baca ayat 10, Yohanes 20 ayat 10, lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah di dalam terjemahan TB yang lama, pulanglah kedua murid-murid itu. Ya. Namun ada kata namun, ini kan ada kata namun, tapi kalau umpamanya TB lama itu tetapi, jadi ada sambungannya itu. Maria tinggal di situ dikatakan. Maria berdiri di kubur itu dan dia menangis
sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ya, sambil menangis dia menjenguk, dia melihat. Ya, kalau saya lihat di sini murid-muridnya dia cuma melihat kubur terbuka. Kalau dia masuk, nggak dibilang bahwa mereka itu masuk ke dalam kuburan itu. Ya, tapi di sini dia menjenguk ke dalam kuburan itu. Tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Ada sesuatu, ada dua orang malaikat. Mungkin tadi Bu Linda bilang kan, mungkin mereka nggak tahu siapa itu, ya. Apakah mereka sudah pernah melihat malaikat atau enggak gitu. Duduk di sebelah. Maka malaikat itu kata malaikat, ibu mengapakah engkau menangis? Jawab Maria kepada, ya. Jadi itu ceritanya, nanti kita lanjutin lagi. Oke, silakan ada yang mau kasih tanggapan atau ada yang mau kasih masukan pada kita, ada yang atau mau kasih komentar. Silakan. Sebelum saya terus-terus ngobrol nih. Silakan. Mungkin mulai dari orang baru dulu. Nori Ani. Nori Ani, apa bisa mulai? Pastor, Silakan Bu Nori. Kira-kira apa sih ceritanya? Kenapa Maria? kenapa Maria? Atau bukan kenapa Maria ya? Bagaimana kesan dari cerita ini? Ya, kesan dari cerita ini. Iya, karena kan Tuhan tuh lihat hati ya. Mm-mm. Mungkin ada kerinduan yang dalam di hati Maria, sehingga Tuhan menunjukkan wujudnya sama Maria. Makanya Ya. Maria itu sangat sedih dan terus menunggu di situ ya, sehingga akhirnya Tuhan datang ke Maria. Apa yang kau cari di sini? Kira-kira begitu, Pastor. Tuhan kan Ya. melihat hati. Kalau Tuhan mau ketemu dengan siapa aja, Tuhan tuh melihat hati yang rindu dengan Tuhan. Eh, Walaupun mungkin di antara semua murid-murid yang nggak percaya, tapi Maria kayak, kalau aku rasa kayak penasaran ya, ini walaupun dia bawa bawa rempah-rempah, tapi ngecek dia kan, karena pasti dia juga dengar firman Tuhan itu ya, Tuhan akan mati tapi di hari ketiga akan bangkit. Dia penasaran mungkin, atau dia rindu ketemu Tuhan gitu loh. Terima kasih. Tuhan lihat hati ya. Terima kasih ya Bu Nori. Karena kalau kita lihat di ayat ini, kata malaikat itu, ibu mengapa? Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang dan tidak tahu kemana ia diletakkan. Dia merasa benar-benar, karena dia nggak tahu apakah bangkit atau enggak ya. Dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu Yesus itu sudah bangkit. Makanya dikatakan dia sedih, dia menangis karena ketika dia sampai ke situ kuburan kosong gitu. Pintu terbuka gitu. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Oke, Bu Weni, silakan. Oke, kalau ditanya kenapa Maria, kalau aku akan bilang, tadi Belinda sudah sempat sounding, bahwa panggilan nama untuk Maria ini seperti kesannya personal. Tapi kalau saya melihat, Yesus memang mati untuk semua orang, dalam pengertian ini sufficient ya. Tapi dalam Alkitab juga dinyatakan bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi, kita dipanggil pribadi demi pribadi. Tuhan bukan menebus orang secara borongan kalau saya lihat, tapi pribadi demi pribadi. Ini kenapa Tuhan memanggil secara personal. Tuhan tidak panggil wanita seperti tadi Ibu Linda bilang, perempuan, bahkan hey. Tuhan tidak memanggil dengan kalimat-kalimat borongan. Tapi Tuhan yang mengenal pribadi Maria ini dengan persis, lebih daripada Maria mungkin mengenal pribadinya dia sendiri. Tapi kalau saya yang sangat berkesan adalah yang saya highlight adalah di ayat 17. Ketika kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku,
saya menangkap kesan kayak seperti, karena tadi pas saya cari tahu, ini seperti memperkatakan jangan mempertahankan aku. Artinya jangan terus memegang dan tidak lepas-lepas. Karena seperti yang Yesus katakan, sebab aku belum kembali kepada Bapa. Kenapa sih excited daripada si Maria yang begitu bergembira, yang berlebihan, bahkan euforia. Jadi Yesus yang dia tahu mati di kayu salib, menyatakan dirinya sehingga dia masuk dalam keadaan yang luar biasa bahagianya. Saking bahagianya dia sampai lupa diri. Bahkan begitu juga sebenarnya untuk aplikasi ke kita sekarang ini, gereja itu bisa masuk dalam keadaan euforia seperti ini. Bahwa yes, kemenangan melalui kebangkitan Tuhan itu bagus sekali. Tapi yang mesti kita ingat adalah kita juga harus sadar bahwa peperangan kita di dunia ini belum selesai. Jadi ketika Maria mengharapkan Yesus yang berada di sana dia juga mengharapkan seperti kayak dia udah tahu nih Yesus waktu pas pengalaman saudaranya Lazarus dibangkitkan itu, apakah ini Maria yang sama? Ini jadi dia dengar kan, dia menyaksikan bukan hanya dengar bagaimana Lazarus dibangkitkan walaupun akhirnya dia mati. Dan waktu Yesus mati dan dia melihat lagi Yesus bangkit, jadi dia seperti memegang itu kayak dia berharap gini. Kalau menurut asumsi saya nih, saya langsung berimajinasi, dia kan sudah mengalahkan kuasa kematian. Jadi mau apa lagi? Udah tinggal mendirikan kerajaan aja deh. Kita juga tahu waktu di Kisah Para Rasul sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya bahkan mengatakan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Atau jadinya mereka berharap ada temporal kingdoms. Kemudian Tuhan yang mereka lihat secara kasat mata, khususnya Maria ini, seperti kalau saya sambung-sambungkan, ini kayak dia memegang untuk supaya udah jangan kemana-mana, tapi kan kembali diingatkan bahwa kalau dari kisah 17 ini, justru dia disuruh memberitakan kepada saudara-saudaranya yang lain. Seperti tadi Ibu Linda udah bilang, untuk kasih kesaksian akan kuasa kebangkitan. Kalau dari saya sih itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ada banyak yang disampaikan oleh Bu Eni gitu. Jadi dia harus kembali kepada Bapa. Yang menarik di situ, yang menarik bahwa kata Yesus, jangan engkau memegang aku sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku, Bapaknya Yesus, yaitu Allah Bapa dan Bapamu, Allahku dan Allah. Ya, jadi Maria harus menyaksikan kebangkitan Yesus ya, kebangkitan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ini menarik ya, gitu. Ada apa ya? Ada evangelis, ada penginjilan yang harus disampaikan ketika Maria Magdalena melihat Yesus. Silakan, ada yang lain? Terima kasih, Bu Eni. Mami sudah siap? Oke. Iya, Shalom, selamat pagi semuanya. Kalau menurut saya,
Tuhan Yesus memang nggak apa ya, nggak bukan kasihnya itu apa namanya ya, bukan kalau saya bilang Maria ini memang kita tahu Maria Magdalena ini ya satu-satunya wanita paling dekat sama Tuhan Yesus ya. Jadi apa mungkin Tuhan Yesus tahu kan isi hati kita. Jadi Tuhan Yesus menilai hatinya Maria Magdalena ini ya. Kan Tuhan tahu, dia tahu isi hati Maria Magdalena ini. Menurut saya mungkin dia di antara semua bahkan murid-muridnya paling apa ya cinta apa tulus tulus sekali gitu hatinya cinta kali sama Tuhan Yesus ya. Juga dia di ayat 1 ya, Yohanes 20. Hari pertama begitu pagi-pagi benar pada hari masih gelap, Maria Magdalena ke kubur. Melihat bahwa batu tadi diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus murid yang lain kasih. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana yang letakkannya. Itu Maria Magdalena menangis ya. Katanya Tuhannya udah diambil. Tuhan kita udah hilang, kuburan sudah kosong karena batu udah dilihatnya udah udah terjungkir batunya. Padahal sebenarnya batu itu berat sekali ya. Tapi itulah salah satunya. Jadi mungkin begitu juga saya atau kita sebagai BBS ya. Tuhan tahu siapa ini si Tina ini, Ibu Tina ini ya. Jadi karena mungkin Tuhan tahu isi hatiku apa aku sungguh-sungguh kasih aku kayak paling sayang, paling cinta sama Tuhan Yesus di antara semua itu. Jadi supaya aku bisa bertemu Tuhan melihat aku. Kan Tuhan itu kudus ya. Jadi mungkin tapi seperti Ibu Pastor Linda tadi bilang dia bukan melihat ada istimewa dari seorang karena dia mengasihi itu luar biasa ya Tuhan Yesus tidak pandang bulu dan berupa. Tuhan melihat isi hati. Jadi mungkin itulah yang saya pikir Tuhan, apa aku layak melihat Tuhan? Apa aku layak? Karena aku nggak ada apa-apanya ini, nggak ada istimewanya. Biarpun aku udah takut buat Tuhan, di atas aku masih banyak yang digoreng, di apa setia sampai mati. Jadi itulah Pastor. Jadi untuk itu saya ini masih aku bilang Tuhan, apakulah yang bertemu Engkau Tuhan. Jadi Tuhan bukan melihat istimewa, tapi melihat isi hati mungkin. Isi hati yang sungguh-sungguh tulus menyayangi Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagiku. Diserahkannya tubuh dan darahnya dan nyawanya. Jadi hati kita yang Tuhan Yesus lihat, bukan yang lain-lain. Karena dia tidak memandang rupa, tidak memandang harta, tapi Tuhan Yesus melihat hati. Begitulah Maria Magdalena ini. Hatinya menurut saya itu tulus kali, cinta kali, sayang kali. Semua mungkin murid-murid dia sayang sama Tuhan, tapi di antara semuanya menurut saya dia yang paling sayang, cinta kali sama Tuhan Yesus. Jadi itulah yang apa namanya yang saya bisa bilang. Tuhan Yesus berkati ya, Tuhan melihat bukan melihat apa. Terima kasih, Mami. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus memilih Maria Magdalena, dia juga memilih Mami yang kalau menurut Mami nggak ada apa-apanya tuh, cuman menurut kami Mami yang luar biasa. Amin, amin. Oke, next, Bu Fani bisa sebelum Bu Ira, Bu Tirsa. Baik, saya emang agak tergelitik dengan kata-kata kenapa Maria Magdalena. Benar loh, saya baru ngeh hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Linda. Tapi saya belajarin lagi ya, kalau tadi Pastor Linda juga ada mention bahwa kenapa dia yang paling pagi datang, kenapa dia yang nggak pulang, kenapa dia yang paling bertahan. Kan kita sama-sama tahu ya, kuburan itu apalagi zaman dulu pasti kan nggak ada lampu ya, pasti horor gitu. Satu yang saya tangkap. Ini maksudnya versinya Maria Magdalena ya. Yang kedua, sebagus-bagusnya pun kuburan, nggak ada kan kita yang mau stay gitu di ya kita kasih contoh San Diego lah. Yang saya tahu San Diego Hill ya. Karena adiknya si Mami Tina ini, adiknya Mami ini, tiga orang bersaudara laki-lakinya, adiknya Mami tiga-tiga laki-laki itu bersebelahan tuh kuburan di San Diego.
Saya lihat sih bagus, ada taman, ada ini. Tapi kan nggak ada ya kita yang mau nginep di San Diego juga kan ya, gitu. Tetapi kenapa ya, gitu. Jadi benar juga, mungkin hati satu kedekatan. Kedua, saya lihat dia yang paling sedih gitu. Artinya dia ini broken heart dia, Pastor. Dia broken heart banget gitu. Jadi dia nggak lihat lagi tuh tempat serem atau enggak, masuk ke gua atau gimana. Dia kayaknya memang tadi seperti tadi Dokter Weni bilang, dia tuh dengan kasihnya itu dia mau membalsemin ya, mungkin mau merempahi gitu. Karena dia tuh tahu kan, Tuhan Yesus sudah bilang nanti dia akan bangkit, anak manusia mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga gitu. Tapi saya nggak tahu ya versi ini dia udah ngeh apa enggak ngeh gitu. Tapi kayaknya dia nggak tahu, dia make sure atau seperti apa ke kubur itu. Tapi dia dengan segala apa yang dia punya loh, dia datang itu. Dia datang dengan rempah-rempah, dengan mur gitu. Terus dia satu kalimat lagi, dia pagi-pagi benar, hari masih gelap. Nah itu juga menunjukkan dedikasi dia. Jadi even dia ini mungkin kalau menurut orang latar belakangnya nggak bagus, tapi Tuhan memandang latar hari ini sama latar depannya pribadi Maria Magdalena. Kedekatan dia juga luar biasa. Tadi kan udah dibilang juga, dia kemana-mana Tuhan melayani, dia ngikut loh, walaupun dia bukan termasuk 12 murid. Dan tadi saya juga sangat terberkati dengan kata benar, Tuhan itu mengenal kita pribadi. Kenapa kita bisa bayang itu? Satu, rambut kita jatuh aja Tuhan tahu ya. Makanya dia spesifik memanggil Maria Magdalena. Siapapun yang mengasihi kita, even orang tua atau anak kita atau keluarga kita, nggak mungkin dia tahu rambut kita ada jumlah berapa. Satu-satunya pribadi yang tahu jatuh dan gugurnya aja cuma Tuhan Yesus gitu loh. Ya, jadi udah pasti bener lah Tuhan tahu pribadinya Maria ini. Tuhan nggak lihat latar belakang dia, yang Tuhan lihat dia hari ini dan bagaimana hati dia kepada Tuhan. Itu Pastor, kerinduan dia. Dia broken heart banget loh. Ini pribadi ini, Maria Magdalena ini feel broken heart banget. Dia pasti hancur hati. Saya bisa bayangin kenapa. Kalau dia tidak begitu, punya hati yang begitu takut kehilangan, kan nggak mungkin dia sampai mau memegang kan. Nah, memegang itu mungkin kalau saya tadi pelajari juga artinya juga luas gitu. Di luar dari dia mau mempertahankan, keluar dari kasihnya, keluar dia memastikan gitu kan. Kadang-kadang kan manusia ini bukan cuma mau melihat, mendengarkan. Seringan kita juga mau rasa dulu kan gitu. Jadi dia mau, oh bener ya Tuhanku gitu. Jadi seperti itu gitu. Kedua dia amazed juga gitu. Tapi yang pasti di sini yang kita kita pelajari secara rohani bahwa tidak ada yang bisa kita pegang yang barang yang fana itu kecuali hal-hal yang rohani. Jadi karena tadi dia bilang aku belum pulang loh ke rumah Bapa, aku belum kembali ya kepada Bapa. Jadi tugasmu adalah saat itu ya, saat kejadian itu bahwa kamu akan kabarkan aja bahwa aku udah bangkit gitu. Itu pesan-pesan rohaninya. Terus yang kedua yang saya dapatkan bahwa kalau secara aplikasi hari ini, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang kekal gitu. Semua harus kita lepaskan. Jadi kalau kita memang mau menghidupi firman Tuhan, mau menghidupi kebangkitannya, dan dia sudah kembali kepada Bapa di surga dan menyiapkan tempat buat kita ya, tugas kita hari ini tadi seperti tadi, sampaikan semua orang kabar baik bahwa keselamatan cuma ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih Pastor Emma, Bu Linda. Ya, makasih Bu Fani. Ya, memang ini merupakan satu jawaban ya. Memang kan tadi Bu Linda bilang adalah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan Yesus untuk menampakkan diri kepada siapa. Kenapa Maria? Ya, kembali lagi. Karena dia hancur hati. Dia broken heart. Ya, dia broken heart karena memang betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat dari yang lain-lain, sama ketika dia lihat Yesus nggak ada, dikatakan ada orang yang mencuri, dia menangis gitu. Dia menangis gitu. Mungkin pada saat itu murid-muridnya memang bersedih, tetapi nggak seperti Maria gitu. Maria betul-betul merasa kehilangan ya. Makanya Tuhan memilih Maria untuk yang pertama ya. Ya di situ ada poin kedua yang saya catat di sini. Tuhan Yesus tidak memilih orang tertentu, bukan kepada murid-muridnya, tetapi orang yang betul-betul mengasihi dia, yang hancur hatinya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati, ya, dengan perasaan berdosa, perasaan bersalah, Tuhan akan memilih kita Tuhan akan mendengar doa kita ya.
Tuhan memilih pemilihan Tuhan kepada Maria eh, tidak melihat dari keberadaannya dia, ya, tidak melihat siapa dia. Tadi seperti yang Mami bilang, ya. Oke, silakan ada yang lain. Bu Tirsa. Kalau aku melihat dari sudut pandang yang lebih dalam lagi ya, mengenai perannya Maria. Kata Yesus, ayatnya yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni, artinya guru. Jadi di sini peran Maria terhadap situasi yang dia alami pada saat itu, dia memang benar-benar hancur ya, benar-benar merasa hilang gitu. Seseorang yang sosok yang dia memang rasakan bahwa ada yang luar biasa gitu di dalam diri Yesus, pergi dengan begitu saja menurut pandangannya dia. Tetapi ada satu hal yang boleh dikatakan kita terberkati ya dengan kata-kata itu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalimat ini yang memberikan kita juga kekuatan bahwa kita nggak boleh tergantung sama siapapun juga, yang kita hanya bergantung dan berharap hanya kepada Bapa yang ada di surga, hanya kepada Yesus Kristus yang memang kita imani dan kita aminkan. Dan yang tugas kita adalah yang utama adalah memberitakan mengenai kebenaran firman Tuhan, memberitakan mengenai Yesus yang terjadi, yang ada di dalam hidup kita. Itu yang lebih nyata, itu yang lebih bermakna gitu buat bacaan kita pada pagi hari ini. Sehingga saya semakin dikuatkan ya dengan kejadian-kejadian yang saya alami setiap harinya, yang kadang-kala saya suka marah, kecewa gitu sama situasi, sama keadaan. Namun ada hal-hal yang lebih penting daripada itu semua, yaitu apakah kita mesti stuck di tempat, apakah kita harus meratapi ke kelemahan ataupun juga kesedihan kita terus-menerus sampai akhirnya kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Nah, di situ yang saya sangat luar biasa gitu ya dari bacaan pagi hari ini. Pergi, beritakan, sampaikan kepada orang-orang bahwa saya sudah bangkit, saya sudah ada bersama dengan Bapa di surga, dan saya juga akan menjaga atau memberkati kalian dengan situasi yang berbeda. Seperti pada waktu itu dia ada di tengah-tengah kita, namun pada saat ini dia sudah bersama-sama dengan Bapa yang di surga. Nah, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Jadi luar biasa tuh ya, ketika dia sudah dapat kayak pewahyuan, kayak pernyataan dari Bapaknya, dia langsung inisiatif gitu. Dia langsung move on gitu. Dia langsung memberitakan kepada murid-muridnya. Jadi itu yang menguatkan saya hari ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun sedihnya, tapi kita harus jalan, kita harus bangkit, kita harus lihat ke depan, bukan lihat ke belakang lagi. Itu yang saya alami pada pagi hari ini tentang bacaan firman. Dan terima kasih Pastor Linda sudah memberitakan firman ini dengan luar biasa. Ya, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat konteks dalam firman Tuhan hari ini, dia sedih ketika dia tahu Tuhan Yesus pergi gitu. Tuhan Yesus gak ada gitu. Kuburan kosong, dia sedih. Tetapi ketika Yesus sudah mengatakan, sudah menyatakan diri, ya, dia sudah melihat, ya, saya rasa hilang kesedihannya karena apa yang dia sedihkan sudah hilang gitu, sudah sirna ya. Tadi ada pertanyaan yang lupa saya miss gitu. Apakah Maria ini sama dengan Marta dan Maria? Maria Magdalena sama nggak dengan Marta dan Maria dan Marta yang dalam tokoh dalam Alkitab yang lain? Itu Tidak. Maria, ya.
Itu Bukan. beda ya, beda ya. Itu beda. Kalau Maria, Marta, dan Lazarus itu beda. Maria ibu Yesus beda. beda. Maria Magdalena ini beda lagi. Ya, Jadi beda-beda. ngasih Dia tahu beda. saya Kalau kalau yang mereka satu sebutnya beda. Maria dari Betania, Ya, Lazarus dari Betania kan, ya, Marta dari dia Betania. namanya Maria saudara Marta. Ya, betul. Jadi makanya saya bilang kan banyak Maria ibu Yesus. Nanti kita akan ketemu Maria. Di belakang saya juga ada Maria juga, Maria Litwina Laihadi, namanya Weni. Ya, oke, terima kasih Bu Tirsa. Terakhir mungkin tunggu si Ira, Bu Ira dulu. Nanti ditutup oleh Bu Linda, mungkin ada tambahan atau ada masukan atau ada pencerahan yang lain. Silakan, Ya, Bu Ira. seru juga pagi ini ya. Pembelajaran kita ini aku sama dengan Ibu Fani itu apa namanya yang apa namanya aku perhatikan ini masa sih gitu ya. Ini bener ya. Aku cari dari keseluruhan kitab Matius Markus Injil ya, dari Injil mengenai apa kebangkitan Yesus. Jadi di Matius itu memang ditulis tapi ada tokohnya. Jadi tokohnya itu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, Maria yang lain ini mungkin yang itu ya, Ibu Yakobus dan Yohanes itu ya. Terus di Markus itu tokohnya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, dan ada satu lagi Salome gitu. Pada saat ini gitu ya, yang datang memberitakan kepada mereka itu malaikat ya, diceritakannya itu malaikat. Terus di Lukas juga di Markus malaikat, Lukas malaikat, di Matius malaikat. Jadi hanya di Yohanes ini yang dijelaskan bahwa memang Maria itu melihat malaikat di ayat 13, lalu di ayat 15 itu Maria melihat Yesus. Ya kan? Terus saya curious lagi nih. Kenapa ini Tuhan memperlihatkan pertama kali dirinya itu kepada Maria Magdalena gitu. Jadi di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 itu di situ kita bisa lihat itu adalah kasih, iman, dan pembalikan nilai duniawi. Ya, di sini berat banget itu. Jadi saya cari tahu ini apa gitu. Jadi kasih yang besar Maria kepada Yesus, seperti yang tadi kita sudah dengar bahwa Maria itu adalah satu dari sedikit orang yang mengikut Yesus sampai ke salib. Itu kita bisa lihat di Matius 27. Terus hadir saat penguburan, Matius 27 juga. Datang pagi-pagi ke kubur meski tidak ada harapan secara manusiawi. Ya, meski tidak ada harapan secara manusiawi. Itu di Matius 20. Jadi di sini ada penjelasannya mengatakan bahwa Yesus menghargai kesetiaan dan kasih itu, kasih yang sejati, mencari meski belum melihat. Maka ia menjadi yang pertama melihat. Ini tafsirannya ya, tafsiran mereka. Jadi yang kedua, Maria adalah orang yang telah banyak diampuni. Ya, kita tahu itu Yesus mengusir 7 roh jahat dari Maria. Itu ada di Lukas 8 ayat 2. Terus jadi Yesus tahu masa gelap masa lalunya dan jadi Yesus menebus atau
apa ya, ya apalah yang telah dibuat Yesus kepada Maria pada saat itu. Jadi itu merupakan tanda anugerah, bukan karena layak tapi karena hati yang melekat. Jadi Yesus melihat Maria dengan dari sisi itu. Terus Yesus juga di sini dikatakan Yesus mengangkat martabat perempuan. Di zaman itu kesaksian perempuan tidak dianggap sah di pengadilan Yahudi. Jadi Yesus sengaja memilih Maria sebagai saksi pertama kebangkitan. Dia berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku, Yohanes 20 ayat 17, memberi mandat pengutusan kepadanya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pastor Linda. Nah, ini membalikan pembalikan nilai duniawi yang biasanya wanita itu tidak dianggap sah, tapi sebaliknya malah dialah yang membawa kabar itu. Terus Yesus mengenal kita secara pribadi, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Linda, bahwa yang Tuhan tuh tidak tidak pilih-pilih gitu, tidak pilih-pilih, tapi Tuhan itu melihat hati seperti yang tadi Nori cerita, sudah katakan juga di sini bahwa ya ini sesuai gitu ya. Jadi Maria itu dipilih karena dipilih karena hatinya yang rasa kehilangannya yang begitu besar, dan ya dia hadir secara pribadi yang seperti itu gitu, yang dia bisa serahkan kepada Tuhan. Jadi kesimpulan di sini dikatakan yang menunjukkan penghargaan atas kasih dan kesetiaan. Ia menyatakan bahwa anugerahnya melayakkan siapapun yang percaya. Ia, kata besar ya, ia ini mengangkat martabat perempuan yang tersisih. Ia rindu hubungan pribadi dengan setiap orang yang mencari dia. Ia di sini dengan huruf I yang besar. Jadi itu yang saya dapatkan, menarik. Jadi menambah ilmu, bukan ilmu ya, banyak hal yang jadi kita bisa kulik-kulik gitu ya mengenai ayat ini. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 atau Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Terima kasih Pastor Linda untuk firman yang sudah disampaikan gitu. Jadi menambah biasanya kita baca itu kan hanya baca aja lewat, oh ya ini kebangkitan begini, bangkit. Oh iya, di sini ternyata ada sisi lain yang mau ditonjolkan. Jadi ya kita juga harusnya berhati-hati ya untuk membaca firman Tuhan itu, jangan asal-asalan. Jadi maksud jangan sepintas selalu, oh aku tahu ceritanya begini, padahal ada inti-inti yang ada yang maksud Tuhan di situ yang kita suka lewati, terlewatkan oleh kita. Itu sih dari saya. Terima kasih untuk pagi ini Bu Linda, Pastor Linda. Makasih Pastor Kamal. Oke, ada masukan lagi dari Bu Linda. Terima kasih atas firman Tuhannya. Sebelum kita tutup. Dari pembicaraan tadi malah aku mendapat insight baru lagi ya, tambahan ya. Jadi tadi dari Mami Tina mengenai bagaimana hatinya Maria, ya, dia hancur ya, sama Bu Fani juga. Jadi kalau aku ngelihat memang pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan malaikat dan pertanyaan Tuhan Yesus itu, kenapa dia bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Itu nangisnya bukan nangis biasa. Itu mungkin nangisnya udah luar biasa nangisnya ya. Dan Yesus bertanya juga, Ibu, mengapa engkau menangis? 2 kali malaikat nanya, karena dia masih menangis ya. Mengapa engkau menangis ya? Sebenarnya
Sebenarnya dia sudah menjelaskan, saya mencari Tuanku diambil dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Jadi dia waktu Maria mengatakan itu, kenapa dia menangis? Karena dia kehilangan Yesus pada waktu itu. Nggak ada nih tubuhnya karena dia mau balsemin ya, dia mau taruh rempah-rempah. Dia fokus kepada tubuhnya Tuhan Yesus yang tidak ada. Nah, Tuhan Yesus nanya lagi, tapi yang nanya ini Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang kau cari? Logikanya sebenarnya Maria harusnya sadar yang ngomong itu yang orang yang dia cari. Tapi yang karena dia pikir bahwa yang dia cari itu bukan orang yang hidup, orang yang sudah meninggal. Dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mengambil dia, ya dia mulai menuduh dia pikir penunggu taman ini. Katakan di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku bisa mengambilnya. Sebenarnya ini kalimat penuduhan dari Maria. Jika Tuhan yang mengambil, kalau kamu yang ambil, kasih tahu dong di mana, supaya aku dapat mengambilnya. Dan kalau lihat di ayat selanjutnya, kata Yesus kepada Maria, Maria itu bukannya tanda biasa, bukan tanda tanya, tapi tanda seru di sini. Tuhan Yesus setengah menghardik sih, Maria, sadar. Kalau orang bilang, sadar saya ini Tuhan Yesus gitu. Jadi baru aku sadari, baru Maria kaget karena ada nada tanda seru di situ, Maria. Baru buru-buru Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, artinya guru. Jadi kalau aku sih melihat kadang-kadang Tuhan Yesus memang nggak tahu apa memang Tuhan punya rencana untuk pertama kali mau bertemu dengan Maria di kuburan itu, mau menampakkan diri kepada Maria sama enggaknya, kita nggak tahu. Tapi yang saya melihat sesuatu yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk menampakkan dirinya, salah satu adalah pada waktu dia melihat Maria menangis. Dan menangis, sampai dia bertanya, ada 2 kali pertanyaan, mengapa engkau menangis? Karena dia masih menangis posisinya. Dan ini saya menyadari bahwa seberapa besar kerinduan kita untuk bertemu dan mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Tuhan. Ya, di sini dia tetap, kenapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Gitu ya. Jadi akhirnya kalau aku berpikir, ayah Tuhan Yesus bilang, kasihan juga nih ya mungkin ya, kalau saya nggak menampakkan diri, dia masih nangis ini sampai sore ya, nggak berhenti dia menangis ya, ngerti nggak? Jadi pada waktu saya berpikir, ya bisa juga Tuhan Yesus mau pergi menampakkan diri ke murid-muridnya, dia ngelihat, dia menunggu, Maria masih menunggu di situ, Maria masih menangis, Maria terus menangis dan masih menangis lagi, dia menampakkan diri kepada Maria. Jadi ada beberapa hal yang saya percaya kadang-kadang di dalam posisi di mana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, hati kita hancur seperti Maria, merindukan Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Itu yang saya melihat, dan mengalahkan semua kualifikasi tadi karena dia perempuan dan sebagainya. Mengalahkan semua kualifikasi yang ada karena Tuhan Yesus memang melihat kerinduan hati Maria untuk mencari dia. Itu yang aku tambahin ya. Itu aja, boleh Pastor Kemal. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, jadi banyak hal yang kita belajar mengenai Maria ya. Maria Magdalena. Jadi jangan salah lagi, kita jangan salah Maria yang lain. Tadi ada Maria tadi Ibu Ira bilang ada Maria Ibu Yakobus gitu. Yang yang bicara kepada Yesus. Yesus kalau boleh nanti di sebelah kiri anak saya yang satu yaitu Yakobus, yang sebelah kanan yang Yohanes gitu. Itu Maria Ibu Yakobus. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus bilang, oh kamu nggak tahu apa yang kamu minta gitu. Maria ini bilang, kalau engkau ditinggikan, kamu beri, maksudnya sebelah kiri Yakobus yang satu anaknya. Ya.
Tapi ketika Yesus disalibkan, bukan Yakobus dan Yohanes yang kiri kanannya, yang di kiri kanannya adalah penyamun-penyamun itu. Ya, jangan salah kita ya. Amin, saudara. Kita udah banyak belajar hari ini. Ya, oke, silakan kita tutup, Bu Fani. Bisa dipanggil. Baik, puji Tuhan kita sudah banyak sekali belajar hari ini. Jadi kita semakin tahu bahwa apa yang Tuhan pandang dalam hidup kita cuma satu hati dan kerinduan kita. Kita datang sama Dia dengan full broken heart atau cuman apa namanya ya, dengan ikut-ikutan atau seperti apa. Benar, apa yang Tuhan tanya sama kita adalah dari hati kita, bagaimana kita mengasihi. Ya, tadi dijelaskan banget sama Pastor Linda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Linda. Kita tutup hari ini, kita punya PBS Ministry. Kita satukan hati. Bapa di surga, kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Kami begitu bersyukur buat hari ini. Tuhan kasih kesempatan satu hari lagi kami belajar makna dari kebangkitan-Mu. Apa makna Tuhan menunjukkan diri pada pertama kali dan kepada siapa. Itu membuat kami lebih lagi tahu berharap pada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kami, tapi yang Tuhan lihat hati kami pada saat ini dan ke depannya bagaimana kami hidup dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar mencari Engkau. Rindu atas segala kebenaran firman-Mu dan kiranya pertolongan Roh Kudus itulah yang memampukan kami pada hari ini dan seterusnya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa pada pagi hari ini dan semua yang sudah hadir. Sebentar kami banyak beracara dengan satu dengan yang lain, kami ada kegiatan masing-masing. Kami yakin dan percaya biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami sepanjang hari dimampukan melakukan segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang kami lakukan semua bagi kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus, dan kami boleh bertemu esok hari di PBS Ministry untuk mencari dan mendengar dan menerapkan hidup kami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.